Sampai detik ini Doktif tidak bicara sama saya, Mas Sunan saya siap berdamai, nggak ada. Artinya kita luruskan dulu, ya, kita buktikan dulu bahwa tidak ada yang kebal hukum. Mau dia banyak duit kayak, mau ada jenderal di belakangnya, tidak ada yang kebal hukum. Ya, itu pesan dari Doktif, luruskan hukumnya seperti apa. Jadi nggak ada Doktif bicara, Bang Sunan nanti kalau mereka mau minta maaf ya coba aja, nggak ada. Tidak ada pembahasan masalah damai atau tidak damai, tidak ada. Memang sebelum kemarin Doktif berangkat ke Tanah Suci pergi ibadah umroh, dia malam jam 11 sebelum keberangkatan esok hari dia bicara sama saya. Dia kirimkan juga surat tanda penerimaan laporan di Polda Metro Jaya atas nama Dokter Samira, ya. Pekerjaan dokter, laporannya dia tanggal 18 Januari 2025, yang dimana Doktif, yang dikenal Doktif itu melaporkan peristiwa adanya dugaan persekusi yang bisa disaksikan oleh kita semua. Tentunya juga sudah beredar baik di media maupun bisa diakses di YouTube. Kita sama-sama bisa melihat bahwa apa yang dialami oleh pelapor, dalam hal ini Dokter Samira atau dikenal Doktif, itu betul-betul sesuatu yang sangat tidak pantas, di mana saya ulangi lagi, Doktif itu di satu restoran, ya, hadir untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun demikian, dan kami juga atau teman-teman bisa lihat bahwa Doktif atau Dokter Samira didatangi oleh segerombolan orang, yang dimana kami duga orang tersebut terlihat jelas dan nyata melakukan, ya, dugaan pelanggaran pidana. Ada beberapa pasal, dan seperti kita lihat itu persekusi, ya. Kalau saya bilang itu persekusi, dan persekusi itu tidak dibenarkan di aturan hukum, ya. Didatangi bersama-sama, lalu diajak ribut, ya, lalu dihina-hina, dikata-katain, lalu dia mau masuk mobil saja dihalang-halangi, ya, mau pergi aja dari parkiran juga. Artinya dibuat situasi yang sangat mencekam, ya, sangat mencekam, sehingga peristiwa tersebut dilaporkan secara resmi oleh Dokter Samira, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, pada tanggal 18 Januari 2025, ya, di mana korban menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2025 sekitar jam 21 waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, jam 9 malam, ya, saat korban sedang berada di rumah makan di daerah Jakarta Timur, tiba-tiba korban didatangi oleh para terlapor. Artinya ini orangnya lebih dari satu, ya, secara gerombolan lebih dari satu, lalu memaki-maki korban, menghalangi korban, ya, untuk masuk ke dalam mobil. Artinya jelas, ya. Saya juga kebetulan melihat pagi harinya, lalu saya juga berkomunikasi dengan pasangan daripada Doktif, yang kebetulan memang beliau adalah senior saya, seorang pengacara, dan beliau juga kawan baik saya semenjak 2003. Jadi pasangannya Doktif ini memang sama saya kenal sejak 2003, ya. Nah, di situ dia sampaikan, ya, mbakmu mengalami seperti itu, Nan. Kebetulan abang tidak ada di Jakarta. Jadi pada saat malam itu terjadi jam 9, pasangannya Doktif ini sedang tidak di Jakarta. Saya bilang, ya Mas, ya saya melihatnya sih ini sesuatu yang tidak benar. Artinya sudah tergambar dengan nyata
bahwa ada terjadi peristiwa hukum, pelanggaran hukum di situ. Dan buat saya ngeliat itu nggak masuk akal gitu loh. Seorang doktif perempuan didatangi rame-rame, segerombolan orang, lebih dari 2-3 orang. Maksudnya apa? Maksudnya apa gitu? Belum yang menghina-hina, ngenyek-ngenyek. Mereka nih merasa apa sih gitu loh? Merasa banyak duit? Atau merasa punya backing di Mabes Polri bintang 2? Apa gitu loh? Kok kelakuannya sampai kayak begitu sama orang? Hah? Belum lagi ya, suaminya si terlapor, saya lihat ini kan dia laki-laki loh. Ngapain mau begitu sama doktif? Ini yang terlihat saja loh ya, terlihat saja. Saya tidak ada di TKP, tapi saya melihat dari pemberitaan kok kayak begini ya. Apa mentang-mentang rasa banyak duit, mentang-mentang rasa punya backing di Mabes Polri bintang 2, sehingga dia bisa seenaknya melakukan orang seperti itu. Ya, doktif sebelum berangkat kemarin, Mas, saya minta tolong sama Mas, tolong kawal, tolong monitoring perkara saya yang saya laporkan sejak Januari 2025 sampai saat ini. Mereka juga belum dijadikan tersangka. Maka saya langsung atas dasar amanah tersebut, saya berkomunikasi ya dengan pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menangani laporannya doktif. Saya sampaikan, Komandan izin, saya bilang, ada kendala apa ya? Ini kasusnya sudah terpampang nyata loh, sudah viral. Kok biasanya nih kasus-kasus yang viral hitungannya hari kok. Ya, hitungannya hari. Langsung ditangkap, dicomot, orang yang minta maaf atau orangnya langsung dimasukin sel. Ini ada apa, Komandan? Saya bilang. Nggak, Mas. Ini kan kita periksa dulu. Ya. Pelapor, saksi pelapor, lalu kita upayakan panggil terlapor. Karena ini terlapornya beberapa orang. Saya bilang, intinya kami yakin lah. Saya percaya ya bahwa pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya tidak bisa diintervensi, walaupun oleh backing-backingnya yang jenderal-jenderal katanya ya, kami duga. Ini kasusnya jalan. Gitu loh. Saya menyatakan kasus viral yang sudah bisa dikonsumsi oleh publik, yang dimana nyata-nyata terlihat kok ada persekusi, ada kekerasan, ada hinaan. Kenapa lama sekali? Biasanya kasus yang viral itu hitungan hari langsung ditangkap, minta maaf atau masuk. Tapi mendengar penjelasan dari pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, maka saya selaku orang hukum dapat memahami. Kemarin juga ada waktu libur, ada waktu puasa, Pak. Oke, tapi saya minta Komandan dengan sangat, kasus ini tolong diperlakukan sebagaimana mestinya sih. Komandan nggak usah takut. Mau dia orang si terlapor banyak duit kayak, si terlapor ada backing kayak jenderal. Saya bilang tegak lurus. Jadi saya benar-benar memonitoring karena ada permintaan dari suaminya pelapor dan ada permintaan dari pelapor. Gitu. Bang, katanya abang memiliki saksi kunci korban mengetahui di lokasi. Gimana? Saksi kunci korban di lokasi. Saya rasa nggak perlu ada saksi kunci kok. Mata masyarakat Indonesia udah ngelihat semua, kan itu live. Kalau saya nggak salah, nggak hilaf saya, itu live disaksikan oleh banyak orang. Entah pihak sana terlapor juga live, pihak pelapor juga live. Artinya harusnya kasus-kasus gini ya seperti biasanya, kalau udah viral tuh cepet gitu loh, ditangkap. Nah, ini kan lucu. Dia sebagai terlapor atau gerombolan itu sebagai terlapor, ya, kok masih apa ya istilahnya, masih, terutama itu tuh apa, kalau orang bilang itu apa, babunya ya, kok masih cuap-cuap, masih menghina orang. Emang dia siapa gitu loh? Hah? Emang dia merasa kebal hukum?
udah salah, udah dilaporin orang, udah jelas-jelas, ya pelanggaran pidananya kita sama-sama orang hukum tahu lah. Kok masih bisa cuap-cuap di sosial media, menghina orang, nyindir orang, ngatain orang, ini siapa? Gitu loh. Saya pastikan, saya akan kawal kasus ini, ya sampai dimanapun kita monitoring, karena mereka sudah tidak bisa menolak. Oh itu bukan saya, oh saya nggak gini nggak gitu, nggak bisa. Orang sudah terekam jelas, sudah terpublikasi, sudah menjadi konsumsi publik, gitu loh. Udah nggak bisa, mau pakai siapa lo? Ya, jenderal-jenderal yang kalian minta tolong juga lihat begini kok, gimana? Gitu loh. Jadi saya mengapresiasi dan kami percaya ya kepada pihak penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya itu profesional. Saya pastikan para penyidik profesional karena saya sudah berkomunikasi dan ya tidak ada kendala gitu. Bang, tapi yang diinginkan sendiri udah diperiksa semua. Pelapor sudah diperiksa semua. Mungkin yang bisa jawab itu pihak Humas dari Polda Metro Jaya ya. Apakah dari laporan Dr. Samira atau dokter ini sudah sejauh mana para terlapornya sudah diperiksa atau belum? Tapi yang diinginkan sama dokter sendiri itu apa, Bang? Ya? Terkait laporannya ini. Yang diinginkan keadilan dong. Jangan karena merasa mereka punya duit, punya backing ini itu, terus kok bisa enak-enakan aja gitu loh, mempersekusi orang seperti itu. Saya katakan bukan mendahului ya, tapi saya katakan apa yang kami lihat secara hukum jelas pelanggarannya. Gitu. Tapi nanti ada tambahan saksi korban misalkan dari pihak dokter. Ya tidak menutup kemungkinan karena kan memang itu tadi saya bilang saksi juga ada. Kan di sana ada security, ya, ada mungkin supir, gitu. Ya supir operatornya dokter sendiri. Ya sudah pasti. Lalu kan mungkin ada orang-orang lain, ada pelayan restoran, apa segala. Bang, tapi kemarin pihak RP juga bilang siap untuk menempuh jalur damai juga jika memang ada upaya-upaya itu bang perdamaian gitu. Itu gimana kalau dari pihak dokter sendiri? Oh ya, dari gini Mas, saya bicara dulu dari sisi hukum ya. Ini bicara dari praktisi hukum. Kalau secara kasat mata kita melihat bahwa memang ada dugaan tindak pidana persekusi yang terjadi. Dan yang kedua, sudah ada laporan polisi. Kalau bicara tentang pidana, yang pertama harus memenuhi unsur dulu. Alat bukti harus 5 alat bukti itu harus minimal 2 alat bukti sudah memenuhi unsur. Contoh, ya keterangan saksi, ya kan. Lalu ada petunjuk, ada juga dokumen atau surat. Lalu ada keterangan ahli, baru yang namanya keterangan terlapor. Intinya kalau polisi sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup, pasti dalam waktu dekat sudah adanya tersangka. Karena masyarakat umum melihat bahwa dugaan persekusi itu terjadi. Jadi Artinya unsur pidananya, kalau saya lihat dari sisi kacamata saya sebagai praktisi hukum, bahwa polisi sebenarnya sudah memiliki alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tersangka. Ya, tapi kapan itu kewenangan polisi? Kami tidak mendahului itu. Tapi sebagai praktisi hukum, kalau saya melihat bahwa kalau secara kasat mata persekusi itu sudah terpenuhi dan seharusnya dalam waktu dekat sudah ada tersangka-tersangka karena tidak satu orang, tapi lebih daripada satu orang. Kalau alat buktinya sudah terpenuhi dan polisi merasa sudah cukup kuat alat buktinya, sudah pasti yang bersangkutan atau rombongan itu akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi tersangka dalam kapasitas apa? Siapa otaknya, siapa yang menyuruh, siapa yang melakukan, atau siapa yang ikut serta. turut serta. Jadi itu semua itu nanti akan dibuktikan di dalam proses gelar perkara nanti dari pihak kepolisian. Itu dari sisi praktisi hukum. Karena kalau saya melihat ini kasus yang viral, harusnya penanganan lebih cepat. Tapi kita percaya bahwa kemarin Bang Sunan cek itu kasusnya on, artinya kasusnya berjalan. Tidak ada kendala. Tinggal menunggu waktu saja. Karena kemarin liburan panjang, tapi dalam waktu dekat saya yakin bahwa sudah bisa Anda tetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Karena dari kacamata kami dilihat secara di media itu benar-benar bahwa ada dugaan persekusi itu terjadi dan alat bukti kalau menurut saya sudah terpenuhi untuk supaya menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tapi kalau upaya-upaya perdamaian ini gimana? Nggak ada. Sampai detik ini Doktif tidak bicara sama saya, Mas Sunan saya siap berdamai, nggak ada. Artinya kita luruskan dulu, ya, kita buktikan dulu
bahwa tidak ada yang kebal hukum. Mau dia banyak duit kayak, mau ada jenderal di belakangnya, tidak ada yang kebal hukum. Ya, itu pesan dari Doktif, luruskan hukumnya seperti apa. Jadi nggak ada Doktif bicara, Bang Sunan, nanti kalau mereka mau minta maaf, ya coba aja, nggak ada. Tidak ada pembahasan masalah damai atau tidak damai, tidak ada. Dia cuma mohon, Mas Sunan, bantu saya, tolong dikawal. Terkait dengan laporan dia di Polres Jakarta Timur, dengan pasal yang sama, tapi dengan pasal yang berbeda dengan peristiwa yang sama, itu juga dia bilang berjalan. Ya, artinya saat ini ada 2 laporan polisi yang dibikin oleh Dr. Samira atau Doktif di Polda Metro Jaya, ya, yang ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan di Polres Metro Jakarta Timur. Pasal yang berbeda tapi dengan TKP yang sama, peristiwa yang sama. Gitu.